Hai, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Pasar dan Seni. Ini pertemuan yang keempat ya. Setelah di pertemuan pertama kita membahas apa itu pasar, pemasaran, manajemen pemasaran. Kemudian kita juga telah membahas apa itu bauran pemasaran yang lebih dikenal dulu dengan 4P dan sekarang dengan tambahan-tambahan yang lainnya bisa 3P atau 4P lagi. Kemudian kita sudah membicarakan promotion mix atau bauran promotion di pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang keempat kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan pemasaran itu di permusiuman ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih pemasaran di museum itu seperti apa. Oke, kita langsung aja di sesi yang pertama ini ya. Jadi judul di sesi ini adalah museum marketing atau pemasaran untuk museum ya. Jadi definisi museum itu sendiri sebelum kita masuk ke museum seni ya, museum itu adalah bangunan yang atau tempat ruang pamer ya. Jadi bangunan atau ruang untuk memamerkan benda-benda yang dianggap berharga atau memiliki nilai sejarah. Nah, sekarang kalau di museum seni itu tinggal ditambah aja museum seni itu adalah bangunan atau ruang yang bertujuan untuk memamerkan benda-benda atau karya-karya seni yang biasanya ini berwujudnya seni visual ya, dalam wujud seni visual ya. Kemudian biasanya apa aja sih yang dipamerkan di museum seni itu ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan itu lukisan itu menjadi salah satu objek seni yang paling sering ditampilkan ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan menampilkan karya patung, karya seni dekoratif, furniture, tekstil, atau di kita ada batik ya. Itu bisa dijadikan ajang pameran juga yang bisa disimpan di museum-museum yang ada di Indonesia khususnya ya. Tapi mayoritas kalau untuk museum seni mereka memamerkan lukisan yang paling banyak. Walaupun juga patung, instalasi karya yang lain juga banyak yang dipamerkan juga. Kemudian sebelum mungkin dari Anda banyak yang bertanya, kok saya sering menemukan istilah ada museum seni, ada galeri seni, apa sih perbedaannya? Ya. Jadi saya jelaskan dulu museum seni itu apa, kemudian nanti bedanya dengan galeri seni itu apa. Ya. Jadi kalau museum seni itu biasanya merupakan lembaga yang bersifat non-profit. Jadi keuntungan bukan target semata. Jadi biasanya tujuannya itu hanya menyimpan ya, dan memelihara karya seni atau karya yang bersejarah, yaitu museum seni. Jadi sebuah lembaga yang non-profit ya, tanpa menetapkan target keuntungannya berapa untuk jangka waktu setahun misalnya. Kemudian biasanya karya seni yang dipamerkan di situ itu cukup hanya dinikmati oleh pengunjung yang datang aja. Jadi pengunjung hanya bisa menikmati, melihat karya-karya yang dipamerkan di museum itu. Tidak ada tujuan untuk membeli
atau di museum ini tidak ada jual beli karya seni. Ya, jadi sudah menjadi hak milik dari museum tersebut. Dan biasanya di museum seni itu memamerkan karya yang biasanya menetap di satu tempat. Nanti berbeda dengan galeri ya. Jadi kalau di museum seni itu ya karya-karya seni yang sudah jadi koleksi di suatu museum dipamerkan dan jarang dibawa atau dibawa pergi keluar atau pindah ke tempat yang lain, itu biasanya sangat jarang. Biasanya menetap di tempat itu saja. Ya. Kemudian kalau di museum seni itu yang dipamerkan itu biasanya pihak museum itu punya misi khusus ya. Jadi misinya khusus itu biasanya karya seni yang ditampilkan atau dipamerkan di sana itu punya nilai yang cukup bersejarah ya. Atau karya seni yang dihasilkan dari tokoh-tokoh yang dianggap bersejarah di sana di bidang di suatu negara ya, baik di Indonesia atau di negara lain ya. Itu kalau museum seni ya. Jadi ada 4 ciri utama di museum seni. Yang pertama itu suatu lembaga yang non-profit ya. Jadi tidak menetapkan target penjualan tiket atau pemasukan yang banyak. Kemudian karyanya itu karya seni yang dipamerkan di museum seni hanya bisa dinikmati saja oleh pengunjung di sana, tidak ada jual beli karya seni. Kemudian biasanya karya seni yang dipamerkan itu hanya ditempatkan di gedung atau ruang pamer museum itu saja, tidak dibawa keluar ya. Kemudian museum itu yang keempat itu mempunyai misi memamerkan karya seni itu yang biasanya punya makna sejarah yang tinggi, kemudian dihasilkan oleh tokoh yang dianggap bersejarah itu ya. Jadi itu 4 ciri museum seni. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan galeri seni? Ya. Kalau tadi di poin yang pertama, museum seni itu suatu lembaga non-profit. Nah, kalau yang di galeri seni itu lembaganya profit, mencari untung. Ya. Jadi karya seni yang ditampilkan di sana, dipamerkan di galeri seni itu dapat dibeli oleh pengunjung, ya. Dan nanti ada pembagian pembagian uang dari hasil penjualan karya tersebut, dibagi ke seniman berapa persen, ke galerinya itu berapa persen ya. Jadi pengelola galeri karena dia mendisplay karya seniman, kemudian juga ikut mempromosikan karya tersebut, dipublikasikan ya, mencari audiens yang mau berkunjung ke galeri tersebut, maka galeri juga mendapatkan bagian dari besaran nominal yang disepakati sebelumnya ya, antara seniman dengan pihak galeri. Kalau karyanya terjual di galeri tersebut, nanti ada pembagian nominalnya, si seniman dapat berapa persen, kemudian pihak galeri juga dapat berapa persen. Kemudian poin yang ketiga, biasanya galeri itu kalau menampilkan karya seni dari seniman itu biasanya ada temanya. Jadi ada tergantung tema karya, kemudian juga tergantung aliran seni para seniman yang akan menampilkan karyanya di galeri tersebut ya. Jadi tidak asal karya-karya ditampilkan, tapi ada beberapa ruangan yang dikhususkan, misalnya ruang A itu untuk seniman kontemporer atau malah semua kontemporer ya. Lain dengan yang museum biasanya karya seni yang lebih dulu
ada yang kemudian dijadikan koleksi di museum tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, pada umumnya galeri seni itu juga memiliki semacam bengkel atau workshop gitu ya, yang digunakan para seniman yang ingin memamerkan karya di sana. Ya. Jadi ada ruangan khusus tempat workshop bekerja para senimannya. Mungkin tidak kerja besar keseluruhannya ya, tapi hanya untuk finishing, memperbaiki karya sedikit. Ya, jadi ada ruang yang disediakan di sana. Yang di museum seni tidak ada. Ya, kalau di museum seni itu disediakan ruang untuk perawatan karya seninya. Mungkin karya seni yang sudah lama perlu perawatan, nah itu ada tempat untuk perawatan karya seni. Tapi sudah tidak bersinggungan lagi dengan pembuat karya seni tersebut. Oke. Kemudian nanti kita akan bicara lebih dalam lagi, contohnya seperti apa sih memasarkan museum itu. Jadi di pertemuan kita yang pertama ini sudah saya jelaskan museum itu apa, kemudian museum seni itu apa, dibandingkan dengan galeri itu seperti apa. Jadi mungkin dari Anda ada yang bingung, tapi secara prinsip museum itu non-profit, kalau galeri itu profit. Ya. Tapi mungkin ada yang menggabungkan keduanya, ada yang jadikan, ada beberapa teman kita itu ya dia punya galeri tapi juga punya museum. Yang galeri dikomersialkan, bisa jual beli di situ, yang museum tidak. Yang museum itu hanya di display aja, dipajang aja, tapi tidak ada transaksi jual beli di sana. Oke. Saya kira cukup sekian di sesi pertama kita. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.